Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayuda Nasari, kelas 8 dari SMP Negeri 1 Atap 1 Sausu. Saya dari Kabupaten Parigi Motong, Desa Sausu, Gandasari. Refleksi yang saya mau sampaikan tentang tata negara dan pemerintahan di Indonesia, mata pelajaran PKN. Adapun hal yang saya pahami mengenai tata negara dan pemerintahan di Indonesia, yaitu 1. Tata negara adalah aturan yang mengatur organisasi dalam negara dan menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu pihak. Diperlukan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Adapun lembaga yang termasuk ke dalam tata negara ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama, lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Berikut ada 3 fungsi pokok lembaga legislatif di Indonesia. 1. Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. 2. Fungsi pengawasan atau kontrol adalah fungsi mengawasi jalannya pemerintahan, baik dalam bentuk ratifikasi perjanjian, persetujuan atas pernyataan perang, pengangkatan duta, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang negara. 3. Fungsi anggaran adalah fungsi untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua, lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang. Lembaga eksekutif di Indonesia adalah presiden dengan dibantu oleh wakilnya dan para menteri. Setelah mengalami amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih secara berpasangan oleh rakyat secara langsung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A. Presiden dan wakilnya menjabat selama 5 tahun. Dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ketentuan mengenai jabatan presiden ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Presiden mempunyai beberapa wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Di Indonesia, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang ketiga, lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mengadili penyelenggaraan terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Lembaga yudikatif diwujudkan dengan adanya lembaga kehakiman, yaitu Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun sistem pemerintahan Indonesia, negara Indonesia pertama kali menganut sistem presidensial. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Setelah itu mengalami perubahan memasuki masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 27 Desember 1949 sampai dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam rentang waktu itu sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Namun sering perjalanannya sistem parlementer menimbulkan ketidakstabilan politik. Hal ini ditandai dengan sering bergantinya kabinet. Pada 5 Juli 1959, keluarlah dekret presiden. Dengan dikeluarkannya dekret presiden tersebut, sistem pemerintahan negara Indonesia kembali menganut sistem presidensial. Dan adapun hal yang saya pahami mengenai manfaat mempelajari materi tata negara dan pemerintahan, yaitu manfaat serta tujuan berasal mengkaji ilmu pemerintahan secara awam, artinya supaya dapat tahu teori-teori, bentuk-bentuk, serta proses pemerintah, serta mampu menempatkan diri dan ikut berperan serta pada dalam holistik proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya, pendapat saya tentang penganalisis dan pelaksanaan tata negara dan pemerintahan di Indonesia, yaitu dapat definisikan bahwa hukum tata negara adalah sebuah aturan yang bersangkutan dan berbagai tindakan di suatu negara. Indonesia bukan satu-satunya negara dengan sistem tersebut. Dan ada juga pendapat saya mengenai penyelenggaraan tata negara dan pemerintahan di Indonesia sampai saat ini, yaitu sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem presidensial, di mana kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden dibantu oleh kementerian negara. Demikian video refleksi saya mengenai tata negara dan pemerintahan pada mata pelajaran PKN. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen.